Qurbatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali. Bismillah. Saudara-saudara, saudari-saudari, majelis diskusi yang saya cintai dan saya muliakan, kita telah membahas masalah usuluddin yang diawali dengan akal, bab akal, yang mana dalam usuluddin itu ada tauhid, ada kenabian, nubuah, dan ada al-ma'ad, hari akhirat. Ya. Untuk membuktikan tauhid, untuk mengesahkan Tuhan, perlu membuktikan dulu keberadaannya. Kalau kita belum membuktikan keberadaan Tuhan, lalu kita esahkan, itu namanya lompatan, tidak logis. Apalagi belum membuktikan Tuhan itu ada, tapi sudah mengimani firman-Nya, yaitu Quran. Itu juga lompatan yang tidak logis. Jadi ada anak tangganya, anak tangga 1, anak tangga 2, dan berikutnya. Anak tangga pertama adalah kita membuktikan keberadaannya. Untuk menaiki anak tangga ini perlu alat nggak? Perlu alat. Ya. Cuma dalam pembahasan ilmu usuluddin ini alatnya bukan materi. Ya. Ya. Kalau untuk menaiki anak tangga materi, alatnya adalah kaki. Tapi untuk menaiki anak tangga 1 dan berikutnya, alatnya adalah non materi. Dalam hal ini adalah akal. Waktu itu kita sudah membahas muqaddimah akal, bahwa ya dengan pertanyaan-pertanyaan misalkan rukun iman itu 6. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya. 3, beriman kepada kitab-kitabnya. 4, kepada rasul-rasulnya. Terus hari kiamat dan takdir baik dan buruk dari Allah. Nah, pertanyaannya adalah, Anda tahu dari mana bahwa Tuhan itu Allah? Ya, kemarin udah dibahas ya. Cuma oke, untuk menyegarkan umumnya kan menjawab, saya tahu Tuhan itu adalah Allah dari Quran, misalkan gitu. Nah, kalau begitu Anda sudah mengimani Quran. Quran itu firman Allah, kan begitu.
Bagaimana Anda bisa mengimani firman Tuhan sementara Tuhannya belum Anda buktikan keberadaannya? Jadi sudah percaya firman-Nya dulu sebelum percaya yang berfirman. Tuhan yang berfirman belum bisa dibuktikan keberadaannya, Anda sudah percaya firman-Nya. Nah, ini lompat tidak logis. Mestinya yang pertama adalah dibuktikan dulu keberadaan Tuhan, ya, baru setelah itu diesakan Tuhan ada berapa kan gitu. Nah, diesakan dengan dalil-dalil. Nah, setelah itu baru bahas yang lain firman-Nya. Nah, umumnya pertanyaan Anda tahu dari mana bahwa Tuhan itu Allah, umumnya menjawabnya dari firman-Nya, dari Quran. Salah satunya apa? Surat Al-Ikhlas. Ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah, katakan Dia Allah Esa, kan gitu. Itu kan firman Tuhan, firman Allah. Nah, maka ini tidak bisa menjadi pijakan atau dasar yang kuat membuktikan keberadaan Tuhan dengan firman-Nya, gitu. Maka yang pertama adalah membuktikan keberadaan Tuhan. Tentu tidak dengan firman-Nya, supaya logis, gitu. Baik dia yang seorang muslim atau non muslim bisa ikut serta dalam pembahasan ini, karena ini belum bahas kenabian, belum bahas yang lain-lain, kitab dan sebagainya, hari akhirat, baru bahas Tuhan. Nah, untuk membahas ini perlu alat, kembali tadi, yaitu akal. Kalau membahas keberadaan Tuhan dengan firman-Nya, dengan kitab, itu lompatan yang nggak logis. Jadi Tuhannya belum bisa dibuktikan keberadaannya, sudah percaya firman-Nya, ini lompat dan tidak logis. Kalau orang naik tangga, nggak lewat anak tangga 1 dan 2, langsung ke anak tangga 3, ada masalah nggak nanti? Pijakannya nggak kuat, bisa ngegelinding, bisa jatuh. Jadi harus tahap demi tahap. Anak tangga pertama udah kuat, baru naik ke anak tangga ketiga dan seterusnya. Nah, ada argumen akal atau dalil akli untuk membahas keberadaan Tuhan. Tapi masalahnya tidak semua di antara kita ini manusia, bahkan umat Islam, sepakat dengan pembahasan keberadaan Tuhan menggunakan dalil akal ini. Enggak sepakat semua. Jadi perlu ada pembahasan lagi tentang akal itu sendiri. Nah, apa sebagai lanjutan ya dari pembahasan yang lalu, nah, ada yang mengatakan jadi gini, akal itu kan relatif, gitu kan, sedangkan agama itu hakiki. Maka jangan pakai akal, karena akal relatif. Bagaimana yang relatif bisa memahami yang hakiki, yaitu agama. Nah, itu untuk bagaimana cara menyanggahnya
statement itu. Memang sebetulnya perlu whiteboard, ya perlu. Tapi ya oke lah. Saya nggak jamin Anda paham nih. Tapi kalau nggak paham jangan dipikirin. Ya. Tapi kalau mau memahami lebih supaya lebih mengenal agama lebih dalam, berarti lebih mengenal diri kita. Kalau kita tidak memahami agama, itu sama dengan kita tidak memahami diri kita. Kalau kita tidak mengenal diri kita, berarti kita tidak mengenal Tuhan kita. Ya kalau pinjam nas, apa hadisnya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya atau pasti mengenal Tuhannya. Nah, kita ini beragama itu umumnya ya, karena mengenal diri kita, apa karena doktrin? Ya, karena lahir dari rahim orang tua Muslim, maka kita Muslim. Kalau kita ada di Bali, lahir dari orang tua Hindu, maka kita beragama Hindu. Atau lahir di Israel, jadi Yahudi dan lain-lain. Lahir di India, Hindu. Lahir di Cina, Konghucu atau Buddha. Nih. Gitu. Jadi beragamanya tidak berdasarkan pengenalan diri alias kesadaran, tapi karena ikut orang tua atau istri ikut suami. Dia jadi mu'alaf karena nikah sama pria Muslim, atau sebaliknya pria jadi mu'alaf karena nikah sama wanita Muslimah, atau anak buah jadi mu'alaf karena bosnya Muslim. Nah, ini namanya ikut-ikutan. Yang kita sebut Islam lotre. Untung lahir dari orang tua Muslim, maka saya Muslim. Namanya untung. Coba kalau lahir dari orang tua Konghucu, maka kita jadi Konghucu. Jadi Islamnya Islam lotre gitu. Nah, bagaimana supaya bukan Islam lotre? Maka Islamnya harus Islam yang berkesadaran, karena menyadari dengan akalnya ya. Tahu alasan, argumen kenapa saya memilih Islam. Kalau yang Nasrani bernasrani dengan kesadaran dia, yang Hindu dan yang lain. Milih mazhab, yang Ahlus Sunnah jadi Sunni karena berkesadarannya, atau yang Syiah atau yang Mu'tazilah atau yang lain. Nah, dasarnya untuk kita memilih satu agama yang kita yakini kebenarannya, itu hendaknya berangkat dari pengenalan diri. Nah, kita mengenal dulu diri kita ini siapa. Nah, makin dalam pengenalan diri kita, maka kita akan makin mengenal Tuhan kita. Apa yang kesadaran itu dalam diri kita mungkinkah terjadi tanpa akal? Tidak mungkin. Bisa orang sadar
tanpa akal bisa? Orang gila sadar nggak? Orang tidur sadar nggak? Karena saat itu tidak berakal. Jadi kesadaran itu adalah buah dari akal itu. Makanya berkesadaran akan keberadaan Tuhan itu perlu akal, argumen akal. Berkesadaran akan keesaan Tuhan, tauhid, itu perlu akal, dan seterusnya. Maka kita kenal dalam agama kita, dari SD dulu pelajaran agama, dalam Islam dalil ada dua, ada dalil akli, ada dalil nakli. Tapi kenapa ya sekarang ini umumnya dalil akli ini nggak diangkat, hanya nakli saja, nas, Quran hadis. Mari kita kembali kepada Quran, kembali ke Quran sunnah. Pertanyaannya, saya mau kembali ke Quran, tapi Qurannya siapa? Qurannya manusia Quran, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Qurannya Anda? Memang Quran banyak, Qurannya satu, tetapi pemahaman tentang Quran, tentang ayat-ayat Quran itu sangat banyak. Gitu. Oh, Qurannya Rasulullah. Oh, Anda paham Qurannya Rasulullah, apa yang dipahami Rasulullah, Anda bisa paham. Yang mana kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap ayat Quran memiliki setiap ayat Quran memiliki dua makna. Ada makna lahir, ada makna batin. Di dalam batinnya memiliki 70 pintu batin. Setiap pintunya memiliki lagi 70 pintu batin, dan seterusnya sampai di sisi Allah. Kalau diperdalam lagi, la yamas'uhu illal mutahharun, tidak akan menyentuhnya, maksud makna batin tadi, kecuali al-mutahharun, orang-orang yang disucikan. Bukan orang-orang yang merasa suci, tapi orang-orang yang disucikan. Siapa yang mensucikan? Allah. Nanti itu pembahasannya nanti. Jadi apakah Anda memahami makna batinnya Quran? Kalau dia bilang iya, apakah ada jaminan bahwa pemahaman Anda adalah Qurani? Kalau dibilang, dia nekat jawab, ya saya ada jaminan bahwa pemahaman saya Quran. Mana ayatnya, nasnya bahwa Anda Fulan bin Fulan dijamin Qurani? Nggak ada. Berarti Anda tidak dijamin. Pemahaman Anda tentang ayat-ayat Quran ini tidak dijamin. Kalau Anda tidak dijamin, ya jangan ngotot-ngotot dong ngajak-ngajak orang ke Quran. Karena itu Qurannya Quran Anda yang Anda fahami, bukan yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam fahami. Ya. Saya nggak menolak diajak kepada Quran, tetapi Quran yang mana dulu? Saya maunya Quran yang dibawa, yang dipahami, yang dipraktekkan akhlaknya, lisannya, keikhlasannya, kesucian lahir batinnya oleh manusia Quran, yang disebut manusia Quran, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Jadi kita jangan mengklaim bahwa diri kita ini Qurani sehingga orang harus ikut ajakan kita, ayo ke Quran. Ntar dulu, Quran siapa dulu? Kalau teksnya satu,
dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas satu. Tapi maknanya yang berbatin-batin ini tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali al-mutah, orang-orang yang disucikan Allah. Dan Allah sendiri yang mengumumkan itu. Dan itu ada di Quran. Tapi kalau Qurannya yang Anda maksud, yang kita harus ikut ke Quran yang Anda maksud adalah Quran yang Anda fahami, maka itu saya meragukan. Jadi Anda jangan memaksa atau ngotot ngajak-ngajak orang ke Quran, tapi Quran yang Anda fahami, Quran yang Anda pahami, yang Anda tidak dijamin pemahaman Anda. Ya. Intinya begitu. Jadi dalam beragama itu dimulai dengan pengenalan kepada diri kita. Saya ada nggak? Masing-masing antum bertanya ke diri antum. Saya ada nggak? Antum ada nggak? Kalau lampu ini di ruangan ini gelap, terus ditutup, nggak ada lubang sedikit pun untuk masuknya bunyi-bunyian, hening, gelap gulita. Yang ada apa di situ? Kesadaran bahwa saya ada. Dari situlah berangkat mengenal Tuhan. Adanya saya ini ada dengan sendirinya atau diadakan oleh selain saya. Nah, disitulah. Oh, tentu hukum akal membimbing kita bahwa keberadaan diri kita, keberadaan diri saya tidak berdiri sendiri. Saya tadinya tiada, mana mungkin ketiadaan bisa mengadakan diri, mana mungkin ketiadaan bisa menciptakan keberadaan. Mesti ada keberadaan yang lain yang tidak pernah tiada, yang mengadakan atau menciptakan diri saya. Jadi Tuhan itu tidak diawali dengan ketiadaan. Kalau bahasa filsafatnya wajibul wujud. Jadi keberadaannya tidak pernah tiada. Kalau kita, keberadaan kita pernah tiada. Makanya dari tiada menjadi ada harus ada yang mengadakan. Ini akal nih, hukum akal. Nah, itulah yang disebut Tuhan. Tapi nanti detailnya ada 8 argumen membuktikan keberadaan Tuhan. Ada hukum sebab akibat, itu hukum akal. Jadi ada dalil sebab akibat, ada dalil imkan, kemungkinan, ada dalil sebelumnya malah dalil fitrah, ada dalil hudus baru. Semua itu baru, yang tidak baru hanya Tuhan yang disebut qadim ya. Terus ada dalil keberaturan alam. Alam ini ada yang mengatur. Gerak, dalil gerak, ada dalil esensi, ada dalil siddiqin. Nah, itu ada 8 argumen atau 8 dalil. Nanti nggak sekarang saya bahas karena itu waktu ya, masalah waktu. Jadi saya akhiri singkat pembahasan ini dengan kesimpulan. Ini masih muqaddimah ya, masalah akal belum selesai. Jadi udah 2 video ya, sama ini nih, kalau ini di-upload masih masalah akal dan belum selesai ya. Jadi kesimpulannya untuk sementara ini bahwa
kita ini harus mengimani bahwa ada Tuhan. Kenapa kita harus mengimani adanya Tuhan? Karena keberadaan kita diadakan oleh Tuhan. Ya. Nah, dari situ nanti ada kembangan-kembangannya Tuhan. Habis itu diesakan, habis itu tentang utusannya dan seterusnya sampai hari akhirat. Dan itu menggunakan argumen akal. Jadi kalau membuktikan kebenaran Tuhan menggunakan firman Tuhan itu lompatan yang tidak masuk akal. Sampai di situ dulu. Mohon maaf, nanti insya Allah ada lanjutannya. Sabar, bersihkan hati kita semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Shalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Taqabbal ya Allah karim, taqabbal ya Allah karim, taqabbal ya Allah karim bihaqqi Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa